Campakan yayasan usai kasus Subang, Yoris anak Yosef takut jadi target selanjutnya, sempat dirayu. Prahara yayasan ikut terseret dalam kasus pembunuhan di Subang, yang memakan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sebelumnya terkuak kejanggalan soal dana bos yayasan yang dikelola tersangka Yosef dan keluarga korban. Persoalan Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef itu pun diduga sebagai salah satu motif pembunuhan Tuti dan Amalia. Terbaru, kini sosok Yoris pun terseret dalam persoalan yayasan tersebut. Hal itu lantaran Yoris dicurigai terlibat dalam penyelewengan dana Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu, keputusan Yoris yang meninggalkan yayasan setelah pembunuhan Tuti dan Amalia jadi sorotan. Menanggapi soal tersebut, kuasa hukum Yoris, Leni Anggraeni buka suara dalam wawancara khusus dengan tribunjabar.id beberapa waktu lalu. Leni Anggraeni membenarkan Yoris meninggalkan yayasan setelah kasus pembunuhan ibu dan adiknya. Namun, lebih lanjut Leni mengungkap alasan Yoris meninggalkan yayasan usai kasus Subang tersebut. Berdasarkan pengakuan Yoris, Leni mengatakan bahwa anak Yosef tersebut trauma. Menurut Leni, trauma Yoris soal yayasan tersebut karena was-was akan dijadikan target pembunuhan selanjutnya. Leni juga menceritakan usai kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, Yoris pun pergi ke rumah mertuanya. Bahkan sejak ibu dan adiknya jadi korban pembunuhan kasus Subang, Yoris enggan mengurus yayasan tersebut. Sebelumnya Yoris mengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional sebagai ketua yayasan. Setelah kasus Subang, Yoris tak lagi menjabat posisi tersebut dan memutuskan vakum. Selain itu, Yoris juga dinonaktifkan oleh Yosef dalam pengurusan yayasan yang sebelumnya ikut dikelolanya. Namun, beberapa bulan belakangan kata Leni, Yoris dirayu untuk kembali mengurus yayasan Yosef, ayahnya tersebut. Leni mengatakan ada seseorang yang merayu Yoris memintanya menjadi kepala sekolah. Sementara posisi ketua yayasan sebelumnya dijabat Yoris diambil alih oleh Yosef. Namun, peralihan jabatan tersebut terjadi usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, yayasan dan sekolah dikelola Yosef tetap terbengkalai. Leni mengatakan sejak kejadian pembunuhan Tuti dan Amalia, para siswa menjadi takut untuk bersekolah di sana. Pihaknya pun tak menampik kondisi yayasan dan sekolah milik Yosef itu terbengkalai. Bahkan operasional yayasan Yosef tersebut dibekukan pihak dinas terkait sementara waktu. Yoris adalah anak tertua dari Yosef dan almarhumah Tuti Suhartini sekaligus kakak dari Amalia Mustika Ratu. Sejak ditetapkan menjadi saksi dalam penyidikan kasus Subang itu, Yoris sebelumnya adalah pengelola yayasan. Ia menjabat sebagai pengelola Yayasan Sekolah Bina Prestasi Nasional di Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selain Yoris, kedua korban kasus Subang, Tuti dan Amalia juga menjabat sebagai bendahara dan sekretaris yayasan. Adapun jabatan Yosef diungkap Yoris sebagai pengawas dari yayasan tersebut. Kini, sejak Tuti dan Amalia menjadi korban tragis itu, pengelolaan yayasan pun sempat terhenti. Terlebih, yayasan pun turut disoroti dalam kasus perampasan nyawa Tuti dan Amalia itu. Sejak peristiwa perampasan nyawa ibu dan adiknya itu diselidiki, ternyata fakta Yoris kini vakum dalam pengelolaan yayasan tersebut. Hal ini diungkap Yoris dalam wawancara dikutip dari tribunjabar.id, Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2021. Diakui Yoris kini dirinya tak lagi terjun langsung dalam mengelola yayasan tersebut. Ia pun mengungkapkan tak tahu nasib yayasan ke depannya. Yoris mengaku sementara ini ia akan banting setir untuk berdagang dengan sang istri, Yanti Jubaedah.